Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi yang beralamat di Kampung Cibenying, Desa Wantilan, Kecamatan Cipendi, Kabupaten Subang. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya cara atau beternak budidaya jangkrik. Untuk keunggulan beternak jangkrik di sini itu untuk proses pengembangannya cukup singkat, kurang lebih 1 bulan, kadang 28 hari, tergantung dari pemberian pakan, pur, dan juga minumannya seperti gedebok pisang. Untuk modal awal sendiri di sini pertama saya modalnya itu sekitaran 1.500.000, dan untuk membuat satu box ini kurang lebih 250.000 per boxnya itu. Untuk boxnya saya tidak memakai triplek, di sini saya memakai GRC karena GRC lebih simple. Untuk pencuciannya juga lebih gampang daripada triplek, cuman untuk resiko pecahnya itu sangat tinggi, jadi tidak bisa dibongkar pasang lagi, itu kalau dibersihin nggak bisa dikeluarin gitu. Untuk penetasan itu kita diramkan dulu, dari datangnya telur kita ramkan kurang lebih 3 hari, tergantung dari kondisi telur tersebut. Kalau telurnya tua itu paling cukup 2 hari. Kalau telurnya muda yang warna putih itu kurang lebih 5 harian baru bisa menetas. Untuk sampai panennya kurang lebih 1 bulanan dari telur sampai panen itu. Untuk pakan sendiri di sini saya memakai pakan yang beli dari kios-kios ya. Itu harganya sangat mahal. Dari ada yang 7.000, 8.000 sampai 15.000. Dan pakannya saya di sini memakai pur ayam yang harganya 15.000. Itu untuk setarnya aja. Untuk kesananya saya memakai dedak biar lebih awet. Untuk biaya pengeluarannya biar lebih minim. Dan untuk penetasan, sudah penetasan ya. Untuk saya sendiri pemberian minumannya hanya gedebok pisang saja. Itu dari usia 0 sampai 5 hari pemberian gedebok pisang. Untuk konsentratnya sendiri pur ayam itu hanya sedikit, hanya pemberiannya sekali. Dan di umur jangkrik di umur 5 hari sampai dengan 10 hari pemberian pakannya saya ganti memakai tumbuh-tumbuhan air di sini, karena di sini di Subang sendiri ya, di Kecamatan Cipendi itu kan melimpah untuk tumbuhan-tumbuhan seperti ganggeng, tanaman air itu eceng gondok, dan dedaunan-dedaunan itu. Di sini saya memakai ganggeng, tanaman air. Itu mengandung airnya kan banyak, jadi pertumbuhan si jangkrik itu cepat. Setelah 15 hari sampai dengan menuju panen, pemberian purnya saya ganti dengan memakai dedak. Kalau ada ampas tahu saya campur ampas tahu, kalau nggak ada ya paling dedak aja sama pur ayam saya campur. Dan saya memberikan daun singkong sebagai pakan alternatif untuk pengiritan supaya jangkrik, pertumbuhan jangkriknya lebih cepat besar. Sebetulnya sih jangkrik itu hewan
herbivora ya. Kalau itu herbivora, dia makan daunan. Tanpa pur pun dia bisa hidup. Cuman untuk perkembangan peternak lebih lama kalau memakai dedaunan itu. Karena sini dicampur, jadi pur ada, dedaunan pun ada biar lebih cepat. Untuk jangkrik sendiri tidak memerlukan banyak lahan ya. Di sini ada sekitar 7 box. Untuk kapasitasnya, ukuran satu boxnya itu full 1 GRC, untuk lebar dan panjangnya 1 GRC itu. Jadi untuk 5 GRC itu bisa cukup untuk 2 box jangkrik. Itu untuk modal 2 box jangkrik itu 5 GRC. Dan untuk batang kayu-kayunya tersebut saya memakai reng atau palet-palet kecil itu membutuhkan kurang lebih 30-40 reng itu, dan paku, dan pinggir-pinggirannya saya lem supaya lebih kuat. Dan untuk hama di sini ya banyak semut sama cicak. Untuk mengatasinya saya di sini untuk kaki-kakinya dikasih oli, sama untuk dinding-dindingnya itu dikasih semacam lem. Kalau nggak lem ada antisipasi itu ya, untuk hama cicak. Dan untuk kapasitas jangkrik ya, per box itu saya kasih maksimal untuk pembibitan telurnya itu kurang lebih 500 gram atau enggak sekitar setengah kilo. Itu udah maksimal banget. Kalau lebih dari itu pertumbuhan jadi jelek. Jadi untuk pertumbuhan terlalu padat, untuk jangkriknya juga tidak normal. Jadi ada yang kecil, ada yang gede. Dan pinggir-pinggir boxnya juga udah saya kasih lem solasi supaya jangkriknya tidak loncat-loncat atau naik ke atas. Untuk keuntungan jangkrik di sini ya, untuk sekali panen itu kan saya sekitar 1 atau 2 box. Untuk minimalnya ya dalam 1 box itu saya mendapatkan keuntungan kadang 30 kilo, kadang 25 kilo. Untuk jangkrik nggak bisa diprediksi. Kita namanya juga makhluk hidup. Kita nggak tahu, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dari cuacanya juga saya kan nggak bisa nentuin itu. Itu ya ditaksir kurang lebih 30 kilo lah. Dan untuk 30 kilo tersebut untuk pakan sama pur dan biaya seperti kerai telur itu sekitaran habis 350. Dan untuk penjualan tersebut, untuk harga per kilonya di sini harganya 25.000. Dari 25.000 tersebut dikali 30 kilo kurang lebih 700 lah, 700.000 per kotak, dipotong telur sama kerai telur. Bersihnya itu mendapatkan kurang lebih 300-400.000 per kotak. Untuk kerai telur sendiri ini untuk rumah jangkriknya ya, untuk jangkrik bersembunyi. Ini saya dapat kerai telur ini dari toko-toko sayuran. Saya ngumpulin ini, untuk belinya ini harganya sekitar Rp1.000 per kilonya. Untuk kapasitas 1 box itu sekitaran 300 lembar kerai. Itu kalau 300 lembar kerai kali 1000 sekitaran 100 ribuan lah, kurang lebih segitu. Kalau pakai keraras lebih simpel, cuman di sini untuk gedebok pisang sendiri sudah minim ya, sudah tidak banyak lagi. Jadi kita lebih simpel memakai kerai telur tersebut.
saya akan menjelaskan ya untuk penetasan telur jangkrik. Dari awal kita box tersebut sudah steril ya, sudah bersih, lalu kita tabur dengan dedak atau dengan konsentrat. Sudah konsentrat, kita penataan kerainya ya. Untuk penataan kerainya saya tidurkan, diratakan. Sudah ditidurkan, lalu kita pemberian gedebok pisang yang sudah dicacah seperti dadu, itu disebar. Sesudah disebar, kita naikkan lagi, kita tambahkan lagi kerainya. Nah, sudah dikasih kerainya, kita kasih konsentrat lagi, terus dikasih lagi gedebok pisangnya, lalu kita simpan telur tersebut. Kita ratakan telurnya supaya penetasannya maksimal, supaya jangkrik-jangkrik yang sudah menetas juga bisa keluar, supaya bisa menyebar. Setelah itu, sesudah menata telur jangkrik yang sudah menetas, di situ saya sudah menyiapkan plastik ya kan, seperti plastik hitam, kalau enggak paranet itu langsung saya tutup. Sudah saya tutup, saya diamkan selama kurang lebih 2 hari. Nah, dalam 2 hari itu saya nggak apa-apain. Setelah 2 hari baru saya kasih makan lagi seperti gedebok pisang dan konsentrat. Setelah pemberian pakan di pagi hari ya kan, habis dikasih makan, di sore harinya saya suka menyemprot supaya kebutuhan minuman jangkrik tersebut terpenuhi. Saya memberikan semprotan ini yang dicampur Vitacik vitamin ayang untuk kapasitas 1 liter air. 1 liter air, Vitacik 1 pecis itu saya campur, langsung saya semprotkan. Itu sehari sekali. Untuk jangkrik di umur 0 sampai 15 hari ini saya pemberian semprotannya 1 kali sehari. Dan untuk jangkrik di usia 15 hari sampai dengan 30 hari itu saya memberikan 2 kali semprotan, di siang sama di malam hari. Untuk perpanennya kita continue terus-terusan, sekitaran 2 hari sekali kita panen di sini ya kan. Jadi perputaran terus supaya memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Dan untuk pemanenan sendiri, untuk penjualannya ini kita sudah diambil ya oleh sales-sales jangkrik. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi terus ngejual ke sana ke sini. Ini untuk jangkrik udah diambil, untuk harganya bisa disesuaikan. Kalau lagi banyak-banyaknya barang ya harga turun, kalau lagi kurang barang kebutuhan ya harga bisa naik. Ya, untuk keluh kesahnya berbudidaya jangkrik, ada capek, ada senang, ada susah. Ya, kalau lagi senang jangkriknya banyak, panennya melimpah. Kalau lagi susahnya banyak hamanya ya kan. Sampai-sampai saya juga pernah itu digigit kalajengking di pakannya. Kalau nggak di tray tersebut ada kalajengking, itu pernah digigit saya. Terus ada ular juga pernah gitu. Ya, indahnya berternak jangkrik di situ. Demikian penjelasan dari saya ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dimanapun kalian berada. Sekian dari saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.